Baru masuk akhirnya. Thank you ya Mas Alex. Panggilannya Koh atau Mas Alex ini? Alex saja. Alex. Oke. Alex Sukandar ini seorang praktisi ya, terus dia sebagai trading system antusias, teman-teman, ya dia ahli coding loh. Ya, membuat trading system, dan terakhir ya tentunya seorang praktisi ya. Ya, dia juga dari sisi kurikulum saham. Nah, nanti kita akan spill, kita akan belajar bareng. Thank you Alex sudah join dengan Sobat Sahamologer. Malam ini ya kita diskusi terkait dengan the winning ya, battle of stock. Gimana cara ya memenangkan persaingan, ya memenangkan pertarungan di bursa, di market, di pasar modal dengan strategi price action. Ya tentunya Sobat Sahamologer kan, ini Alex ini siapa? Backgroundnya apa gitu ya. Monggo Mas Alex untuk sedikit spill terkait dengan backgroundnya Mas Alex dan aktivitas saat ini, Mas Bro. Silakan Mas Bro. Oke, thank you Pak Gembong. Invitationnya nih, ini kalau nggak salah kali kedua ya di-invite oleh Sahamologi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ini memang awalnya itu dari backgroundnya itu dari bisnis real. Dari bisnis real itu kemudian berkembang, terus ada baru mulai merasa ada uang nganggur itu, tapi pengen diputerin dalam artian saya nggak suka lah kalau duit itu mandek di tabungan biasa. Terus akhirnya memutuskan untuk belajar mati-matian di saham, investasi saham. Karena saya udah banyak banget ya ketemu dengan teman-teman yang sebelumnya itu banyak sekali terjebur atau terjebak juga di investasi saham. Ya banyak yang nyangkut, banyak yang cut loss. Akhirnya hal-hal stigma-stigma seperti itu yang bikin kayak wah ngeri banget ya kayak dunia di market gitu. Daripada saya kejebak di situ, mendingan saya belajar mati-matian. Nah, kebetulan memang saat itu saya ketemu komunitas yang tepat, almarhum Kasun ya, yang bisa membimbing saya gitu. Jadi saya benar-benar mati-matian, saya belajar, saya ngambil lisensi juga ya di OJK, ngambil sertifikasi. Tujuannya sebenarnya awalnya tujuannya saya adalah memperkaya diri saya untuk ilmunya dulu gitu. Karena saya yakin berpegang prinsip kalau saya sudah menginvestasikan leher ke atas, kalau saya sudah menguasai gitu, memahami, ketika saya benar-benar eksekusi investasi dalam duit realnya, itu saya yakin pasti firm gitu, yakin, pede gitu. Nah, jadi sejak saat itu mulailah langsung terjun ke pasar modal. Ternyata memang dulu kan yang namanya langsung fokus ke dunia saham, seolah-olah tuh semua uang dingin yang saya udah punya itu langsung all in ke saham. Seiring waktu berjalan kan akhirnya saya belajar lagi financial planner. Ternyata memang instrumen investasi itu nggak harus cuma di saham doang. Ada begitu banyak. Dengan modal diversifikasi inilah pengetahuan investasi saya tuh jadi lebih meningkat, dan akhirnya saya sekarang melakukan berbagai jenis instrumen investasi, aktif trading juga. Bisnis real sudah mulai saya serahkan ke orang kepercayaan saya, jadi saya bisa fokus ke dunia di saham ini. Akhirnya saya membuka edukasi dengan nama kurikulum saham. Jadi kalau ditanya kesibukannya gimana sehari-hari ini sekarang ini, ya lebih sebagai aktif trading dan edukasi juga di kurikulum saham. Oke. Sebetulnya seperti itu sih. Thank you Mas Bro. Jadi yang baru bergabung ya terkait dengan momen malam ini spesial. Saya datangkan Mas Alex ini susah gitu kan karena jadwalnya padat. Nah, beliau adalah mulai dari sektor real. Ya, pengusaha di sektor real. Nah, setelah itu belajar market langsung di saham. Ya, dulu ya kita satu perguruan dengan ini ya, mentornya sama Ko Asun ya teman-teman. Nah, terus Alex belajar dari sisi market. Nah, setelah itu dia mengambil lisensi dan sertifikasi. Kalau lisensinya ya
Ya tentunya kalau di market ada WMI, WPPE gitu kan. Iya. Kalau di sertifikasi itu bicara kompetensi, banyak hal yang sudah diambil. Itu LSP pasar modal diambil semua dia. CSA, Enggak. CTA gitu kan. Level internasional sudah juga gitu kan. FMMA Iya. terkait dengan valuasi dan modeling. Nah, kalau Iya. di financial planning juga dibabat habis teman-teman. Ya, license sertifikasinya, mulai CFP, GWP, ya, IPP, semua diambil sama dia. Nah, itu menarik ya, worldwide, artinya scope dari kerangka berpikirnya juga nanti akan sangat lebar, ya tentunya semua instrumen ini. Nah, setelah itu baru fokus untuk di market, akhirnya ke edukasi. Nah, membentuk yang namanya kurikulum saham. Nah, tentunya Mas Ali pasti ada story-nya. Why membentuk kurikulum saham? Pada saat itu kalau mungkin bisa lihat ya, angkatan COVID itu boom 2020 sampai 2022 ada cukup signifikan. Nah, kira-kira mungkin di spill teman-teman ya, dari kurikulum saham itu sebenarnya story behind the skin-nya story saham seperti apa kurikulum saham. Silakan Mas Ali. Jadi memang tadi kan saya di awal udah cerita ya bahwa kebetulan ketemu mentor yang tepat ya, almarhum Kwasun ya. Sebenarnya di timeline yang hampir mirip-mirip di rentang waktu yang bersamaan, saya ikut pelatihan-pelatihan juga yang sebenarnya ternyata saya baru tahu itu sebenarnya zong ya. Jadi saya bayar pelatihan itu yang nggak murah loh, belasan ya, belasan juta harganya. Karena ekspektasi saya ya umum lah, semakin mahal semakin berkualitas ekspektasi saya. Jadi nggak apa-apa lah, saya bakar duit untuk investasi ilmu, saya pengen ikut gitu, pengen belajar. Ternyata apa yang diberikan di pelatihan itu sama sekali cuma diajarin cara baca sinyalnya doang. Sementara yang saya harapkan sebenarnya adalah ilmunya, how to-nya, kenapa dia bisa memunculkan sinyal itu, karena apa, apa yang dibalik pemrosesan, kenapa itu yang muncul sinyalnya. Sebenarnya ekspektasi saya itu. Terus akhirnya ya udahlah, saya pikir ketemunya yang tepat adalah di almarhum Kwasun, saya lebih fokus ke sana aja lah. Yang itu saya udah ikhlasin gitu. Nah, sampai akhirnya saya tadi nyambung yang seperti tadi, saya ngambil sertifikasi, ngambil license, yang tujuannya awalnya buat diri saya sendiri. Nah, ketika terjadi boom di COVID ya, pertama kali itu ya di Maret 2020 ya, yang saham semua anjlok segala macam. Terus beberapa bulan kemudian banyak yang kena pemutusan kerja, tiba-tiba naik begitu banyak investor retail. Terus yang bikin saya tercengang adalah data yang dirilis oleh OJK bahwa banyak begitu nasabah baru retail yang ternyata sebenarnya rata-rata pendidikannya itu yang memang agak, dalam artian gini ya, yang rata-rata tuh agak tidak melek finansial. Jadi tujuan ke RDN, bukan RDN, itu adalah jelas untuk mengganti sebagai aktif income utamanya. Nah, saya ngerasa kalau misalnya tiba-tiba langsung berharap tinggi kepada market untuk sebagai menjadi aktif income utamanya, nah ini akan menjadi berbahaya sekali. Sementara itu banyak yang membuka program-program edukasi yang waktu itu saya pernah terjebak juga. Nah, gara-gara itulah saya pikir, lah saya udah ngambil sana sini, ilmunya udah ada, kenapa nggak saya ikut di bagian edukasi ini deh? Karena yang intinya adalah saya mau berbagi dengan apa yang ilmu yang saya mau share itu. Jadi nggak hanya memberikan layanan trading sistemnya, tapi saya juga mengajarkan, justru kalau di kelas-kelas saya itu selalu mengajarkan kenapa sampai muncul sinyal ini. Apa sih alasan yang harus kita execute? Jadi hal-hal itulah yang saya pikir itu yang diperlukan oleh edukasi ke masyarakatnya. Terlepas dari di bagian kurikulum saya pun juga ada bagian yang namanya psikologi market dan psikologi trading juga. Jadi nggak hanya cuma alasan kenapa dipilih saham tersebut, tapi juga kita harus bisa mengikuti
psikologi trading yang harus kita persiapkan dari awal. Karena kalau kita dari awal trading tanpa menggunakan trading plan, sehingga itu akan bisa mengacaukan psikologis kita sendiri. Jadi tujuan awalnya mendirikan kurikulum saham sebenarnya itu. Jangan sampai yang pendatang-pendatang baru itu yang begitu banyak terjebak-terjebak juga. Apalagi banyak banget ya dulu istilah pompomers ya. Ya. Influencer-influencer yang ujung-ujungnya sebenarnya nge-pom-pom, suruh beli sebenarnya mungkin dia sendiri lepas barang gitu. Itu kan bukan rahasia umum ya. Banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu. Oke, Gitu sih, Pak. sip, thank you Mas Alex atas ceritanya Ya, dari kolom saham. Jadi sama-sama punya misi, punya passion, edukasi, bagaimana menjelaskan how to-nya ya. Ya, bagaimana mengeduket ya para peserta kita itu bagaimana ya membangun mindset yang benar, teknik yang benar untuk trading atau investasi di saham. Oke, tentunya Mas Alex kan punya pasti pengalaman. ya. Nah, pengalaman yang pahit di pasar modal, ya, baik itu sebagai trader atau sebagai investor, ya, ceritakan pengalaman pahitnya dan bagaimana bisa recovery. Karena nggak mudah ketika recovery Betul, nilai betul, saham betul. kita turun 30-50%, terus bagaimana ya balikin lagi secara mental maupun secara ini ya. Nah, sampai ya tentunya manisnya juga Betul. diceritakan supaya kita balance gitu dari sisi pengalaman Mas Alex. Monggo Mas. Jadi dulu itu pernah istilahnya mungkin bisa dibilang dalam tanda kutip salah pergaulan kali ya. Terlalu lebih percaya kepada bisikan obrolan warung kopi yang sebut-sebut ini akan dikerek, info dari A1, B1, C1 nggak tahu lah. Nah, akhirnya waktu itu pernah sampai ikut-ikutan. Nah, ini story-nya ini waktu itu belum mengambil pelatihan sama sekali ya. Jadi benar-benar coba itu yang tadi coba mempercayai pergaulan tersebut. Dan akhirnya memang ujung-ujungnya sebenarnya kejebak lah ya. Kejebak, cut loss, dan ini sebenarnya cerita umum ya. Hampir semuanya pasti mengalaminya. Bukan pasti ya. Kalau bisa amit-amit jangan sampai kena yang lain. Rata-rata sebagian besar pasti terlalu percaya gitu dengan bisikan-bisikan. Akhirnya pernah waktu itu cut loss terbesar itu lumayan 2 digit lah cut loss-nya. Cut loss karena ini waktu itu saya pun juga menggunakan margin. Nah itu tuh yang bahaya banget. Itu udah sering dengar juga orang. Ya jadi begitu kena margin jatuh temponya sudah harus di execute, mau nggak mau cut loss. Begitu cut loss 2 digit, besokannya sahamnya naik 20%. Itu sudah biasa. Nah itu sakitnya luar biasa. Sejak kejadian itu saya hampir 3 minggu kali nggak ngeliat market. Bener-bener kayaknya wah gila ya, ini belum apa-apa udah langsung kejebak kayak begini. Tapi ya akhirnya setelah 3 minggu itu saya coba masuk lagi, tapi memulai dengan belajar yang di sebenarnya. Jadi gara-gara itu juga akhirnya boleh di-spill nggak sahamnya atau dan tahunnya? Boleh? Aduh, waktu itu 2019 awal sahamnya saham perbankan, tapi bukan yang big. Yes, Yeah. paham. Ya, karena kalau udah double digit itu persentasenya sudah di atas 20-30%. Yeah. Ya, floating loss-nya gitu kan. Betul. Untuk memutuskan cut loss itu nggak mudah di momen itu gitu kan. Membantu saya cut loss kan karena margin. Ada dorongan. Tapi pada saat itu memutuskan untuk full margin itu why? Kenapa? Karena benar-benar conviction atau karena memang informasinya A1 gitu. Kesalahan umum yang biasa dilakukan trader, Pak, melakukan average down sampai berkali-kali. Melakukan average down sampai berkali-kali. Itu juga cerita umum lah, Pak. Saya pun juga pernah mengalaminya. Ya, paham Mas. Nah, tapi itu kan yang pahit ya. Tapi ada momen yang manis sekali yang bisa diceritakan dan memotivasi kita
Nah, setelah itu ya itu bisa membuat ya portfolio secara mental, financial juga berkembang. Betul. Sisi manisnya di pasar modal. Enaknya sebenarnya ketika mengetahui instrumen keuangan ini, terlepas dari saham doang ya, sebenarnya ada begitu banyak setelah mengetahui belajar sana sini bahwa instrumen investasi bukan hanya di saham. Contoh misalnya eh, di reksadana, terus di deposito yang bank digital, terus ada juga apa namanya, saya juga kan di forex juga, Ya, di kripto, tapi nggak banyak ya kalau di kripto. Jadi dengan saya belajar banyak hal di instrumen keuangan, saya nggak hanya mengandalkan market saham doang gitu. Jadi ketika market sahamnya memang lagi sideways, cenderung bearish short term, saya mendingan jauh-jauh dulu ya, stay away dulu ya dari market gitu. Saya mendingan coba lirik ke komoditas. Nah, jadi yang dibilang manis itu maksudnya adalah bahwa saya baru pada akhirnya menyadari bahwa setiap opportunity di pasar keuangan itu sebenarnya luas, luas banget. Uh, akan menjadi sempit kalau kita hanya view-nya hanya di market itu-itu aja gitu. Memang pasti akan membosankan, apalagi kalau yang misalnya full time trader yang ingin memaksakan tiap hari ada transaksi yang akhirnya berujung cut loss juga. Jadi maksudnya saya memang akan ada saatnya terkadang market itu nggak bisa dipaksakan untuk kita entry gitu. Kan banyak istilah tidak melakukan trading itu juga melakukan suatu keputusan trading juga gitu. Jadi dengan ini banyak banyak cita-cita manis yang istilahnya, wah dengan seperti ini saya sebenarnya bisa cari uang itu nggak hanya di pasar pasar modal doang juga gitu. Saya di pasar modal saya bisa dengan melakukan swing, terus bahkan juga yang paling enak itu sebenarnya tanpa saya sadari dengan melakukan swing, ternyata berbuah manisnya lagi ketika mendapatkan dividen. Awalnya saya nggak gitu anggap sebelah mata lah untuk dividen. Saya pikir ya dividen berapa sih, tapi ternyata dari saham-saham yang saya pegang swing itu kalau di total dalam 1 tahun, wah dividennya lumayan banget gitu. Sebelum lagi dapat dari capital gain. Nah itu sih. Jadi saya pilih swing di saham pun memang lambat. Kalau saya mau cepat kemana? Ya udah jangan di saham, cari di instrumen yang lain. Nah itu sih enak. itu kita tegurin sama-sama itu. Iya, iya, iya. Tapi ya intinya memang akan tetap ada opportunity, baik itu mau di short term-nya di saham menggunakan time frame cepat, itu sebenarnya banyak opportunity. Tapi sekali lagi, memang akan ada saat di mana market itu tidak oke untuk dipaksakan trading.